Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are, welcome Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel UHT Official, Ustadz Hari Trisdianto Official, di acara Kurma Basah, kajian Ramadan bersama Ustadz Hari. Nah, hari ini memang spesial. Kita berada di lokasi Masjid Pondok Pesantren Tafidul Aroyan, Pacitan. Nah, di sini saya akan menyampaikan terima kasih kepada donatur. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama, sudah kita menikmati fasilitas yang sudah kita bangun bersama-sama ini di Masjid Aroyan ini. Nah, pada pagi hari ini juga Ustadz Hari sudah bersama kita untuk berbincang-bincang hangat hari ini. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Sehat. alhamdulillah. Nah, semakin fresh ya beliau ini, lama di Pacitan. Beliau 5 tahun di Yaman, sekarang di Pacitan sudah menyesuaikan di iklimnya Pacitan. Iya, sudah menyesuaikan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan Al-Quran, Ustadz. Ini yang pertama terkait dengan membaca Al-Quran yang solusi belajar lama tapi tidak bisa-bisa. Jadi gini, ada beberapa mungkin masyarakat yang merasa belajar Al-Quran itu kok sulit, lama, tidak bisa-bisa. Nah, ini ada enggak solusinya biar kita cepat dan bisa maksimal itu? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Untuk masalah belajar lama yang tidak bisa-bisa. Yang pertama ada dua faktor. Ya, yang pertama adalah faktor efisien waktu. Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita fiqhul aulawiyat. Jadi ini tidak cuma pada ilmu belajar Al-Quran, tapi juga segala macam lini ilmu. Ketika tidak diutamakan setiap waktu untuk menyempatkan waktu belajar, maka tentu ketika dijadikan sampingan tidak akan pernah bisa. Tentu tidak akan pernah bisa. Tapi kalau dijadikan sebagai waktu yang diutamakan, karena tadi aulawiyat berarti kan mengutamakan waktu untuk mempelajari Al-Quran, itu Allah akan pasti memberikan jalan keluar di setiap apa yang dia usahakan. Yang pertama itu. Dan yang kedua, ya pastikan di dalam memilih pelajaran, memilih guru, itu tidak berpindah-pindah dari guru satu ke guru yang lain, melainkan fokus pada satu guru, fokus pada satu kitab dari awal sampai selesai. Kalau misalkan sudah mendapatkan satu guru yang di situ memberikan kenyamanan dalam menjelaskan ilmu tajwid, ilmu tahsin, ya tajwid itu berkaitan dengan hukum-hukum ya seperti idhar, ikhfa, iqlab, idgham dan lain sebagainya, dan tahsin itu memperbaiki bacaan, dan makharijul huruf itu cara mengeluarkan huruf. Nah, itu kalau sudah menemukan guru yang tepat, maka istiqomah di situ sampai selesai dan sampai bisa membaca Al-Quran. Akan tetapi kalau misalkan berpindah-pindah itu jarang mendapatkan hasil. Akan tetapi nanti ketika mendapati guru yang lain akan memiliki metode yang lain. Gitu ya, ketika berpindah memiliki metode yang lain tidak bisa. Dan jangan lupa ketika sudah menemukan guru, maka bikin komunitas untuk memperkuat, mempererat supaya bisa kembali diulang. Ya, kembali diulang pelajaran yang sudah dipelajari, kemudian juga jangan lupa mendengarkan ya murotal yang di sana ada korek-korek yang sudah terkenal secara internasional, dan juga guru-guru yang memiliki kapasitas atau kapabel dalam membaca Al-Quran yang sudah bagus seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk menjadikan wirdal yaumi, yaitu dijadikan sebagai rutinitas zikir keseharian. Jadi selain zikir pagi dan petang atau zikir setelah sholat, juga membaca Al-Quran sebagai zikir keseharian ya, dimanapun kita berada, pada posisi seperti apa, ketika dalam keadaan suci, kita membaca Al-Quran untuk memperlancar itu, seperti itu. Kemudian ini jawabannya agak panjang. Ya, tidak apa-apa Ustaz. Berikutnya adalah bagaimana cara belajar supaya efisien. Cara belajar supaya efisien itu adalah
klarifikasikan dari pelajaran termudah ke tersulit. Jadi ada kitab yang disebut dengan matannya itu yang ditulis dalam bentuk manzumah ya oleh Imam Al-Jamzuri. Nama kitabnya Tuhfatul Atfal, ya tuhfah itu hadiah untuk anak kecil. Masya Allah. Jadi kitabnya ini hadiah untuk anak kecil ya. Masya Allah. Ini kitab yang sangat masyhur sekali di kalangan para ulama, kalangan para qurra ya, para ahlul Quran dan juga dunia internasional. Jadi menggunakan matan atau manzumah Tuhfatul Atfal, hadiah untuk anak kecil ini. Maksudnya anak kecil ini adalah pemula ya. Jadi ketika pemula itu menggunakan kitab ini. Dan ini merupakan hadiah. Jadi ketika menghafal, mempelajari kitab ini menjadi senang. Gitu. Itu diklarifikasikan dari pembahasan termudah menjadi tersulit. Jadi ketika seseorang itu sudah mencintai untuk membaca Al-Quran, yang pertama, dia akan kehausan. Bagaimana sih cara membaca? Seperti pasti akan kehausan. Setelah kehausan dia akan mempelajari. Ketika mempelajari ilmu tajwid, ketika membaca Al-Quran belum bisa, kemudian dia membutuhkan alatnya bagaimana cara membaca ini, maka ketika belajar ilmu tajwid jangan langsung dicampur dengan berbagai macam materi atau di situ pembahasan yang sulit. Karena meskipun itu tajwid dan itu untuk pemula, pasti ada yang sulit. Begitu. Jadi yang pertama difokuskan pada pembahasan yang paling mudah. Contohnya seperti idhar. Idhar itu adalah cara membaca yang jelas. Adapun ada sifat ghunnah, memasukkan sedikit, tapi ghunnahnya itu tidak terlalu ada, tidak terlalu nampak, sehingga jelas, semua dibaca jelas. Nah, ketika ini sudah menikmati alurnya, sehingga nanti bisa masuk ke masalah idgham, bisa masuk lagi ke masalah iqlab, bisa masuk lagi ke masalah ikhfa. Semakin tinggi juga masuk nanti ke masalah waqafat, kapan berhenti, kapan lanjut, seperti itu. Jadi pembahasan diklarifikasikan dari yang termudah dengan tersulit. Apa itu kitabnya? Adalah Tuhfatul Atfal. Hadiah untuk anak kecil, yaitu hadiah untuk pemula. Ini kitab yang luar biasa. Insya Allah ini kitab yang fenomenal. Semua kalangan tahu. Insya Allah. Semua kalangan menggunakan ini, dan insya Allah di pondok kita, di pondok pesantren Tahfidzul Quran Ar-Rayyan akan menggunakan kitab itu sebagai landasan dasar untuk mempelajari ilmu tajwid, tahsin dan makharijul huruf. Begitu, insyaallah taala. Ya, subhanallah. Jazakumullah khair, Ustaz. Artinya bukan kita tidak bisa melakukan, tapi butuh kita meluangkan waktu, kita istiqomah, harus mencari guru dan mencari tempat komunitas yang tepat untuk kita bisa belajar Al-Qur'an ini dengan maksimal. Nah, tentu sahabat-sahabat sekalian, ini akan menjadi penyemangat kita bersama. Kita bersama-sama membesarkan pondok pesantren ini, dan tentunya akan lebih besar kebermanfaatannya untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Jazakumullah khair, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.